Shalom, Jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Salam jumpa lagi dalam persekutuan kita bersama dalam Yesus Kristus, dalam ibadah kita di minggu ini, minggu yang kedua 12 Januari tahun 2025. Saudara yang terkasih, kita telah menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan lewat nyanyian-nyanyian yang telah kita sandungkan tadi sebelumnya. Kita telah membaca firman Tuhan dalam bentuk mazmur, dan kita juga telah mengungkapkan syukur kita lewat sukacita yang kita keluarkan dari jiwa kita ketika kita menghadap Tuhan. Dan kali ini saudara-saudara, tentunya kita akan masuk lagi di dalam membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ini tentunya selalu menjadi kekayaan kita. Firman Tuhan ini selalu memberikan wawasan-wawasan hidup dan wawasan iman kita untuk kita menegakkan atau memperkuat tapaan hidup kita di bumi ini. Jadi baik, hari ini kita segera masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 9 dan 10. Dua ayat bunyinya demikian. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sampai demikian jauh bagian firman Tuhan yang kita baca, dua ayat dari kitab 1 Tesalonika pasal yang pertama ini. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita mau lihat lagi dari dua ayat ini, saudara-saudara, yang semakin seru, semakin bertambah minggu kita menuju kepada pertambahan tahun-tahun hidup kita. Kita semakin bergulat dengan sebuah pengetahuan-pengetahuan keilahian yang terus semakin tajam menyikis akan jiwa kita, membuat pikiran kita semakin dibersihkan untuk supaya kita tahu ada sesuatu yang sungguh agung dan mulia dari surga itu. Dan kali ini saya akan membawa kita kepada sebuah tema, hakikat gereja. Saudara yang terkasih, apa yang kita sudah baca di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9 dan 10 ini, apa yang kita melihat di situ? Sebenarnya di situ kita mau bertemu dengan hakikat gereja. Apa itu hakikat gereja? Hakikat yang kita melihat yaitu jati diri, yaitu bagaimana kita melihat substansi atau apa sih sebenarnya gereja itu. Jadi substansi atau intisari, ya, intisari daripada gereja. Nah, itu yang disebut hakikat gereja, saudara-saudara. Jadi kita mau melihat intisari daripada gereja. Di sini kita kenapa harus mempelajari atau mendengar firman Tuhan tentang gereja, saudara-saudara. Karena belakangan gereja semakin didefinisikan semakin terlalu bias, terlalu liar, keluar daripada sesungguhnya yang dimaksud di dalam Alkitab. Jadi gereja yang dimaksudkan dalam Alkitab yang harus kita mengerti, ternyata di dalam kehidupan modern saat ini sudah dimaknai, sudah tidak sesuai atau keluar dari sesungguhnya gereja yang tercatat dalam Alkitab. Melihat di sini, yang saya maksudkan betapa banyak orang telah salah di dalam memaknai gereja, makna gereja itu. Contoh, ketika ada orang ke gereja, ya, dia masuk di dalam gedung gereja, dan di situ dia anggap gedung gereja itu sebuah gedung yang seperti gedung-gedung lainnya yang bisa beraktivitas sebebas-bebasnya. Seperti kalau dia pergi ke mall,
dia melakukan apa yang di mall, dia lakukan sama ketika dia datang ke gedung gereja. Terus kemudian apa yang dia perbuat di dalam sebuah pergaulan-pergaulan, contoh dia menganggap pengetahuan-pengetahuan umum dan sikap-sikap mental dan moral yang menganggap semua pengetahuan itu dapat berguna untuk kehidupan manusia. Itu dibawakan lagi ke dalam gedung gereja. Jadi semua pengetahuan-pengetahuan yang berkecimpung dengan dunia kegelapan yang dia temukan di dalam sebuah kehidupan dia sehari-hari, dia bawakan lagi masuk ke dalam gereja. Jadi dia menganggap sama saja. Jadi gedung gereja atau persekutuan orang percaya dalam gereja itu dianggap sama dengan semua masyarakat yang ada di tempat-tempat umum. Nah, akhirnya terbiasa membawa sebuah pola hidup seperti dia membawa kepercayaan-kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat umum, yang di situ terdapat penyembahan-penyembahan berhala. Di situ mulai kita melihat budaya-budaya yang sebelumnya mereka belum mendengar Injil, itu mereka mempraktikkannya, itu dibawa lagi ke dalam gereja. Apa itu? Praktik-praktik budaya. Ya, kalau kita ungkapkan secara terang-terangan di dalam fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat saat ini. Kalau kita contoh pergi ke Sulawesi Utara, Manado, mereka mempunyai berhala-berhala seperti opo-opo, ya, itu dibawa masuk ke dalam, dipraktikkan tetap di dalam gereja. Kita pergi ke negeri Maluku, mereka memakai pakatan sama istilahnya, itu berhala-berhala juga yang dikatakan itu untuk menjaga diri, ya, menjaga diri agar tidak gampang dilukai oleh orang, ya seperti ilmu kekebalan diri lah. Kalau kita ketemukan di daerah Jawa, banyak orang tertarik dengan ilmu-ilmu yang disebut ilmu putih yang dapat membuat mereka kebal terhadap senjata tajam. Nah, ini adalah praktik-praktik berhala yang memang ada di masyarakat luas, dan itu seringkali dipamerkan untuk diperlihatkan kepada orang secara umum bahwa ilmu itu berguna bagi dirinya di dalam kehidupan dia bekerja. Bisa saja ketika dia pakai ilmu itu, dia untuk mencari jodoh. Ya, ini ada. Dan inilah yang menjadi fakta. Orang-orang yang telah ada dalam dunia Kristen membawa itu masuk di dalam gereja. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bahwa banyak orang salah mengerti tentang gereja. Jadi mereka tetap membawa berhala-berhala itu di dalam gereja, digunakan lagi, lalu dimanfaatkan untuk kehidupan, baik secara fisik maupun secara baik spiritual. Dianggap itu sebagai kekuatan yang benar atau diizinkan oleh Tuhan. Nah, ini saudara, pandangan-pandangan inilah yang membuat gereja itu mengalami pergeseran makna. Orang lagi tidak melihat lagi gereja bahwa di situ hanya firman Tuhan yang harus ditampilkan, bukan yang lain. Jadi mereka sudah bebas masuk membawa ilmu-ilmu berhala ini ke dalam gereja. Nah, ini yang saya sampaikan, bahwa gereja saat ini telah disalah mengertikan oleh banyak orang. Ya, jadi baik hari ini saya sampaikan hari ini mengenai hakikat gereja dengan maksud dan tujuan untuk meluruskan kembali pemahaman tentang gereja terhadap orang-orang yang masuk ke dalam gereja, supaya mereka melihat kemuliaan dan kebenaran Kristus sesungguhnya di dalam gereja, sudah tidak ada yang lain. Nah, itulah yang akan membawa keberuntungan, membawa berkat bagi setiap orang yang masuk ke dalam gereja. Saudara, di dalam kitab Tesalonika ini, Rasul Paulus telah memberitakan Injil di sebuah kota namanya Tesalonika.
Tesalonika adalah sebuah kota besar di Yunani. Kota terbesar kedua setelah Athena. Jadi kota Tesalonika ini adalah kota di mana di situ kepadatan penduduk begitu besar. Kalau kita lihat di Jakarta, sama seperti Jakarta, penduduknya begitu banyak. Karena itu pusat kota, ibu kota daripada Indonesia. Nah, ini sama, Tesalonika sama. Semua orang datang mencari nafkah di situ. Dan Tesalonika di sini, orang-orang Tesalonika ini adalah orang-orang Yunani asli. Ini penduduknya orang Yunani. Dan orang Yunani ini mempunyai kepercayaan terhadap berhala-berhala. Mereka mempunyai ada 7 dewa yang sangat mereka kagumi. Dan 7 dewa itu berfungsi untuk menjaga negeri mereka, kota mereka dari kehancuran oleh musuh-musuh. Saudara, dan ini terjadi pada tahun 50 Masehi, di mana Rasul Paulus datang ke kota Tesalonika ini memberitakan Injil. Katakanlah dia datang ke kota itu pada tahun 49 dan sampai tahun 51 tahun dia bergelut berjuang memberitakan Injil kepada masyarakat di situ, dan mereka banyak menjadi percaya. Mereka percaya kepada Yesus, di mana Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Saudara, dikatakan ayat 9 dikatakan tadi, dikatakan mereka berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi orang-orang Tesalonika ini mereka meninggalkan berhala mereka yang mereka kagumi. Ada 7 berhala tadi. Yang saya sampaikan nanti, saya akan bacakan berhala-berhala apa saja yang ada di Tesalonika ini. Ya, nanti kita melihat dulu. Jadi di sini mereka berbalik karena pengaruh kuasa Injil, pengaruh pengharapan yang ada dalam Injil yang Yesus kerjakan. Yaitu apa? Yesus memberikan masa depan hidup kekal kepada setiap orang yang menerima Dia, menerima firman-Nya. Yesus Kristus melepaskan mereka dari penghukuman yang akan terjadi yang dilakukan Allah kepada manusia karena mereka menyembah berhala. Itulah adalah 2 dampak-dampak yang mempengaruhi orang Yunani untuk menerima Yesus, menerima Injil, dan meninggalkan berhala-berhala mereka. Baik, kita mau melihat bagaimana berhala yang mereka sembah ya, dan yang mereka kagumi untuk kehidupan mereka di Yunani. Kita melihat pertama ada berhala yang disebut Dewa Sabirus. Ya. Dewa Sabirus atau pakai huruf C gitu ya, Sabirus. Kemudian Dewa Dionysus. Kemudian Dewa Aphrodite. Kemudian Dewa Zeus. Kemudian Dewa Asklepios. Kemudian Kaisar sendiri sebagai dewa. Lalu kemudian ada Dewa Pengobatan dan Tabib. Itu 7 dewa yang mereka kagumi di Tesalonika. Dan itu selalu mereka kunjungi dan mereka puja di kota Tesalonika. Jadi seringkali mereka memanggil nama Sabirus. Jadi kalau mereka ada di tengah masyarakat, yang selalu mereka panggilkan nama-nama ini yang selalu muncul di dalam komunitas atau di dalam mereka berinteraksi di tengah masyarakat. Di kota Tesalonika, saudara-saudara. Jadi bayangkan kota Tesalonika yang padat dengan penduduknya, di mana mayoritas orang Yunani di situ, mereka selalu memanggil Sabirus, Dionysus, Aphrodite, Zeus, Asklepios, Kaisar, dan itu nama-nama yang sering mereka panggil. Yang satu Pengobatan dan Tabib mereka tidak panggil, tapi itu menjadi praktek. Jadi bayangkan saudara-saudara, nama-nama yang selalu populer di tengah kota Tesalonika ini, itu yang selalu dipanggil. Dan setiap mereka bertemu dengan sahabat-sahabat mereka, rekan-rekan mereka di kota itu, mereka selalu memakai salam Sabirus, salam Dionysus, salam Aphrodite, salam Zeus.
Dan mereka sebutkan dewa itu semua. Sehingga mereka semua di situ mengagumkan dewa yang mereka tampilkan di Tesalonika. Saudara, kita melihat bagaimana keadaan kota yang selalu memanggil dewa-dewa ini, yang pribadi dan rohnya sendiri itu bekerja untuk memberikan perlindungan. Dalam pengertian roh-roh ini, mereka mau melindungi kota Tesalonika agar tidak mudah dikuasai oleh atau dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain. Sesuatu pandangan hidup yang hanya hidup berfokus pada dunia ini, di mana dunia menjadi sentrum, dunia menjadi pusat hidup yang memang dicintai oleh orang-orang ini. Saudara, ketika mereka mendengar Injil bahwa nama yang baru yang muncul, yang memberikan hidup kekalan, yang bisa membangkitkan manusia dari antara orang mati, Yesus, mereka beralih. Mereka meninggalkan nama-nama dewa-dewa yang mereka sudah sering sebut di kota mereka. Mereka hanya memanggil nama Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Allah yang benar. Ini saudara, peralihan, meninggalkan. Jadi orang Tesalonika ini, mereka meninggalkan dewa-dewa mereka. Tapi kita perhatikan, berapakah jumlah orang Tesalonika yang meninggalkan berhala mereka? Memang tidak semua. Mereka yang mendengar Injil saja. Jadi dengan kata lain bahwa di dalam kota Tesalonika yang padat penduduknya, katakanlah mayoritas orang Yunani. Orang Yunani dalam satu kota itu, katakanlah kalau mereka menerima Yesus 1.000 orang, maka yang lain tentunya belum menerima. Nah, katakanlah di dalam data-data ini, statistik yang memang tidak secara jelas diutarakan, namun kita dapat memprediksi atau memperkirakan bahwa jemaat di Tesalonika ini mereka berjumlah banyak. Jadi jemaat Tesalonika adalah jemaat yang anggotanya begitu banyak, karena di situ kota yang begitu padat penduduk dan memberikan daya tarik. Ya, jadi Injil menjadi daya tarik untuk mereka datang, ingin memperoleh hidup. Nah, jadi saudara, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi dengan jemaat ini, setelah mereka meninggalkan berhala-berhala mereka, mereka justru apa? Dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Ini sesuatu yang miris, saudara-saudara. Sesuatu yang kalau kita bilang kontradiksi atau paradoks, atau sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat manusia. Kalau kita perhatikan, orang yang meninggalkan berhala, datang kepada Yesus Tuhan yang benar, justru dianiaya oleh orang yang beragama Yahudi. Saudara-saudara, ini terjadi. Dan ini kita mau pelajari dari bagian kitab suci ini, bahwa bagaimana peristiwa ini sungguh memberikan sebuah konsep-konsep iman yang benar. Bahwa orang yang meninggalkan berhala ditentang oleh orang yang beragama Yahudi. Apakah itu mungkin terjadi? Bisa terjadi. Dan inilah konsepnya. Saudara, jadi siapakah orang Yahudi ini? Orang-orang yang menganut ajaran Taurat. Mereka yang belum menerima Injil pula. Mereka yang belum mau menerima Yesus itu sebagai Tuhan. Dan itulah sebabnya, inilah menjadi penyebab mereka menganiaya jemaat-jemaat di Tesalonika. Apa yang terjadi kita melihat? Di situ terjadi penderitaan bagi jemaat-jemaat yang baru bertobat ini, yang mau mengikuti Injil Yesus Kristus. Mereka banyak mengalami penderitaan. Penderitaan itu banyak hal. Terus penderitaan fisik. Ya, penderitaan fisik tentunya kita tahu banyak faktor, banyak unsur di dalamnya. Baik mereka dijauhkan daripada masyarakat-masyarakat yang bernaung di dalam sebuah lingkungan kerohanian. Baik mereka juga ditolak dalam komunitas-komunitas yang mereka baru bentuk.
Dan mereka juga seringkali dihasut-hasut ke masyarakat luas bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak menerima hukum-hukum yang telah baku begitu lama. Jadi dengan kata lain bahwa kondisi saat itu tahun-tahun sekitar 50-an, di mana memang Injil baru berusia, ya, ini kita katakan baru berusia sekitar 20 tahun setelah Yesus mati dan bangkit. Jadi dengan kata lain bahwa belum semua orang mendengar Yesus adalah Tuhan. Dan masih banyak bangsa-bangsa yang belum tahu tentang Injil Yesus Kristus. Dan bangsa-bangsa yang diduduki atau didiami oleh orang Yahudi, justru mereka lebih banyak tahu apa itu Taurat. Nah, jadi disinilah menjadi penyebabnya saudara-saudara. Dan di sini kita melihat bahwa orang-orang ini bisa lolos dari penganiayaan orang-orang Yahudi. Nah, inilah peneguhan-peneguhan mereka yang mereka dapatkan dari Rasul Paulus bahwa kamu, dikatakan ayat yang ketiga, dikatakan begini. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu bagian-bagian penjelasan sebelumnya yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini. Selanjutnya saudara-saudara, kita mau melihat bahwa di dalam keaktivitasan iman orang-orang Tesalonika, kita tahu bahwa permasalahan utama yang mereka punya adalah berhala-berhala, ilah-ilah yang mereka percayai sebelumnya. Nah, itulah yang menjadi penegasan atau penekanan utama Rasul Paulus. Kamu menjadi orang-orang pilihan Allah karena kamu meninggalkan berhala-berhalamu dan percaya kepada Yesus. Nah, ini dua aspek yang menjadi hakikat atau menjadi intisari iman Kristen, saudara-saudara. Seseorang dikatakan menjadi Kristen, pertama, dia harus meninggalkan kepercayaan-kepercayaan palsu, meninggalkan berhala-berhala, dan menerima Yesus Tuhan dan firman-Nya. Itu yang kedua. Maka inilah yang menjadi intisari seseorang disebut Kristen, seseorang yang disebut bagian daripada gereja. Jadi gereja itu yang pertama, dia tidak boleh ada berhala di dalamnya. Di setiap anggota gereja tidak boleh menggunakan berhala-berhala di dalam hidupnya. Dan yang kedua, dia hanya percaya menerima Yesus Tuhan dan firman-Nya saja sebagai dasar kehidupan. Ini dari dasar jemaat Tesalonika ini, saudara-saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita orang Kristen di akhir zaman, bahwa bagaimana kita menjadi Kristen yang berdasarkan Alkitab. Kita masuk menjadi anggota gereja berdasarkan ajaran Alkitab. Nah, ini makanya di bagian ini mengoreksi, mungkin hari-hari ini di berbagai-bagai tempat banyak orang masih menggunakan berhala masuk dalam gereja. Ya, mungkin kalau kita masuk ke pedalaman-pedalaman, ya masih kita ketemu dengan orang-orang yang dulunya memang menggunakan berhala-berhala dalam hidup mereka, lalu kemudian ketika bertemu dengan Injil, bertemu dengan hamba Tuhan memberitakan Injil, mereka masuk ke gereja tapi lupa melepaskan berhala, atau belum mau dengan segenap hati meninggalkannya, atau masih ragu bimbang untuk melepaskannya.
Nah, ini saya mau tegaskan, segera lepaskan. Karena itu tidak berguna dan itu ditentang dan itu tidak layak dibawa ke dalam gereja. Ya, jadi disinilah yang mau saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan Wahyu ini, bahwa firman Tuhan sajalah yang harus kau terima dalam gereja. Dan kamu bawa keluar dalam hidupmu dan praktekkan dalam hidup sehari-hari. Itulah pola gereja yang sesungguhnya. Kamu masuk gereja mendengar firman, keluar dari gereja mempraktekkannya, mulai dari rumah tangga, bekerja, bergaul dan seterusnya. Itu yang dipakai firman Tuhan, bukan ilah-ilah itu yang banyak dongeng-dongengnya di situ, banyak tahayulnya di situ. Nah, jadi ini saudara-saudara. Jadi kembali saya mau sampaikan bahwa firman Tuhan itu wahyu yang kekal, wahyu yang mempunyai kuasa. Bukan kata-kata biasa seperti manusia, tapi dia mempunyai kuasa untuk menghukum. Firman mempunyai kuasa untuk menghukum manusia kalau dia menentang firman. Nah, ini saudara-saudara yang kita harus perhatikan, bahwa firman itu mempunyai kuasa. Kalau ilah-ilah tidak mempunyai kuasa, kalau tahayul-tahayul tidak mempunyai kuasa untuk menghukum. Jadi disinilah yang harus kita pikirkan. Apa yang dilakukan oleh orang Tesalonika, mereka berpikir benar bahwa ilah-ilah dewa-dewa yang mereka sembah sebanyak 7 ini tidak mampu menghukum mereka, tidak mampu mempunyai kuasa untuk membuat mereka katakanlah terhempas dan terhukum. Nah, ini saudara-saudara, karena dewa-dewa tidak mempunyai kekuatan, perkataannya tidak ada kuasa. Kalau firman Tuhan, Tuhan berfirman, siapa yang menolak kehadirannya di muka bumi, maka Tuhan menghukumnya. Itu firman Tuhan, maka itu jelas terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang menolak firman Kristus, yang menolak Kristus dan kehadirannya di dunia. Itu saudara-saudara, itu yang menjadi fakta yang kita harus tahu, sehingga kita melihat orang-orang Tesalonika berani meninggalkan dewa-dewa yang mereka agungkan sebelumnya, dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidup mereka. Nah, ini saudara-saudara, ini yang menjadi dasar pembelajaran kita hari ini dari jemaat Tesalonika. Saudara, kemudian kita mau melihat apa sesungguhnya yang kita mau bahas sekarang. Apa sih itu ilah-ilah? Apa itu berhala-berhala? Di dalam teks Yunani dikatakan eidolon. Eidolon itu adalah roh-roh atau benda-benda yang disusupi oleh roh-roh kegelapan, yang di situ manusia memuja dan menyembahnya. Ya, memuja artinya mengandalkan kekuatan untuk kehidupan mereka yang mereka butuhkan di bumi ini. Nah, itulah yang kita mau mengerti tentang berhala-berhala atau ilah-ilah. Jadi sekali lagi, kalau kita memperhatikan semua ini, maka dengan definisi ini, maka kita akan bisa meninggalkan semua berhala-berhala yang memang tidak layak, tidak pantas masuk di dalam gereja. Nah, ini lalu kita melihat, saudara, selain berhala-berhala yang disembah oleh orang Yunani, sekarang ini berhala-berhala modern banyak muncul yang hasil turunannya merupakan sebuah kepercayaan. Ada kepercayaan orang-orang harus pergi ke puncak gunung untuk memanggil atau bersemedi, bertapa di sana untuk memanggil sesuatu yang dia percaya untuk memberikan sesuatu kehidupan bagi dirinya di bumi. Ada yang pergi ke gua-gua. Di situ saudara, di sini berarti masih banyak turunan-turunan berhala modern dari kuno sampai modern sampai saat ini. Dan muncullah sebuah yang disebut agama-agama modern. Apa itu agama-agama modern? Agama-agama yang di situ hanya akal manusia atau pikiran manusia yang dicantumkan di dalamnya, yang hanya menyinggung moral, tidak menyinggung pengampunan dosa,
tidak menyinggung keselamatan, hanya membuat aturan-aturan, jangan makan itu, jangan bikin ini, jangan kamu ke sana. Itu agama-agama modern namanya. Mereka tidak memberikan jaminan hidup kekal. Mereka tidak bisa memberikan jaminan bahwa hidupmu bahagia. Hanya menakut-nakuti. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Hari sekian kamu harus ke sana. Itu saudara-saudara. Ini yang disebut berhala-berhala dalam wujud agama modern. Perhatikan saudara-saudara. Jangan saudara terjebak di dalam sebuah pergaulan sehingga saudara dianjurkan untuk katakanlah, kamu jangan makan itu. Jangan makan yang sana. Itu nanti membuat kamu tidak beruntung di dalam usahamu. Kamu harus membangun rumah, harus menghadap ke utara supaya di situ kamu mendapat rezeki. Salah saudara. Di situ ajaran modern, di situ semua itu tahayul dan tidak memberikan manusia kepada hidup yang kekal. Ini perhatikan. Jadi di dunia ini yang manusia harus perhatikan adalah penyesatan. Ini disebut penyesatan, membuat manusia binasa. Dan ini mengakibatkan murka Allah kepada generasi manusia yang tidak mau memakai firman Kristus dalam hidupnya. Maka dikatakan di situ, kita memperhatikan, di situ akan terjadi penghukuman. Pada ayat 10 kita baca. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka atau hukuman yang akan datang. Kenapa di masa akan datang itu terjadi hukuman yang diperlihatkan oleh Tuhan? Adalah karena manusia itu menyembah berhala. Karena di dunia ini persentase manusia menyembah berhala lebih banyak daripada menyembah Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kenapa murka Tuhan yang akan dinyatakan pada akhir zaman atau pada masa-masa akan datang? Karena manusia semakin banyak mempercayai berhala daripada mempercayai Kristus Yesus Tuhan yang harus disembah. Dan itu semakin banyak. Saat ini kita melihat banyak orang tidak mau mendengar firman Tuhan. Mereka mau lebih mendengar dongeng-dongeng, mendengar isapan jempol, nyanyian-nyanyian yang hanya merayu-rayu. Ya, hendaklah kamu duduk diam saja ya, tidak usah lagi kamu bekerja keras. Nanti pastilah, nanti kamu itu akan ditolong oleh sesuatu yang akan menolong kamu. Itu bahasa-bahasa yang sesungguhnya bukan iman. Perhatikan, banyak orang telah menggunakan bahasa-bahasa rayuan yang saat ini mengagumkan manusia. Mereka sangat memuja manusia. Mereka mau menolong sesama manusia tetapi memakai bahasanya sendiri, bukan bahasa firman. Saudara, ini yang disebut berhala modern yang saya mau sampaikan kepada kita. Dan itu sudah masuk di dalam gereja. Gereja tanpa tahu, tanpa mengerti, mengenal bahwa di dalam gereja telah masuk berhala-berhala modern yang mengotori pikiran setiap jemaat. Sehingga jemaat sudah tidak bisa mengerti firman. Mereka lebih senang dan bahkan mereka gampang mengerti agama modern daripada firman Kristus. Mereka bahkan lebih suka cinta dengan ajaran-ajaran dongeng, isapan-isapan jempol yang merayu-rayu. Mereka lebih senang. Dan itu diingat, disimpan dalam hati daripada firman Kristus. Saudara, ini tanda-tanda bahaya. Tanda-tanda bahaya yang akan melilit setiap jemaat Kristus yang ada di akhir zaman. Makanya itu saya mau memperingatkan hari-hari ini. Sebelum terjadi gelombang yang meninggi melindas setiap jemaat Tuhan dengan ajaran dongeng dan tahayul, saya sampaikan hari ini firman Kristus. Peganglah firman Kristus. Lihatlah status dirimu bahwa saudara-saudara sudah terlepas dari berhala. Saudara menjadi anggota gereja yang benar-benar bersih, kudus. Itu yang dimaksudkan kudus. Dilepaskan dari berhala-berhala yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, kembali di dalam kitab 1 Yohanes pasal kelima ayat 20
20 dan 21, tapi kita baca ayat 21 dulu, baru kita nanti balik ke ayat 20 untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh wahyu Tuhan di hari ini. Kitab 1 Yohanes pasal yang kelima. Surat 1 Yohanes, ya, seringkali disebut surat 1 Yohanes atau kitab 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Bunyinya demikian. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Itu ayat 21. Nah, di situ penegasan Rasul Yohanes menutup daripada suratnya kepada jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil. Dia berkata, waspada. Waspada itu apa? Itu berarti kita harus siap konsentrasi, fokus. Yang mana? Mana berhala? Mana dia? Jangan masuk. Nah, itu harus tahu. Bahwa setiap jemaat Tuhan harus tahu membedakan mana berhala dan mana yang bukan. Sehingga bisa bersihkan setiap orang daripada pengaruh berhala. Nah, dikatakan segala berhala. Jadi berhala bukan satu, banyak jenis. Tingkatannya juga dari besar sampai yang kecil. Dan itu sangat mengganggu kehidupan iman setiap orang dalam gereja. Saudara, kalau setiap jemaat sudah dipengaruhi oleh berhala, saudara, dia tidak akan setia. Dia tidak akan bisa berdoa. Dia tidak bisa damai sejahtera. Dia tentu gelisah di dalam gereja. Dia menjadi orang yang bimbang. Dia menjadi orang yang takut. Itu karena pengaruh berhala. Jadi saudara, lihat suasana gereja kalau jemaat tidak mengalami sebuah kesehatan. Itu ada pengaruh berhala. Jadi berhala itu akan membuat kocar-kacir setiap jemaat. Bahasanya kalau kita bilang domba, kalau masuk satu serigala saja, itu domba yang 100 ekor bisa terkocar-kacir, dicabik-cabik. Ada satu dicabik, dia lari, lalu dia dipengaruhi, lalu kemudian dia meninggalkan kawanan yang lain. Itu berhala yang masuk. Jadi berhala itu apa? Dia menyerupai Allah, tapi dia bukanlah Allah. Bayangkan saudara, kemiripan inilah yang jemaat Tuhan tidak mengerti. Jadi berhala bukan dia tampil sebagai sesuatu pribadi yang buruk, yang jelek, yang miskin, yang bodoh. Berhala tidak seperti itu. Dia masuk seperti mirip seperti domba. Dia cerdas, dia ganteng, dia kaya. Tapi dia bisa mempengaruhi, mengajak, lebih baik kamu pakai pikiran ini, tidak usah pakai firman. Itu berhala, orang yang sudah masuk membawa berhala. Berhala sudah mempengaruhi pikiran setiap jemaat. Saudara, sekarang media sekarang ini sudah terlalu bebas berkeliaran. Banyak konten-konten yang berisikan hal-hal yang lucu, menertawakan, menggelikan, menghibur. Ternyata semua itu tidak mengandung kebenaran Tuhan. Semua itu mengandung isapan jempol, hanya menghibur hati, pikiran manusia agar manusia tertawa sejenak, lalu lupa terhadap sebuah pekerjaan yang besar, yaitu pekerjaan keselamatan yang harus kita waspadai terhadap berhala itu. Jadi berhala masuk lewat begitu media. Iya, jadi perhatikan, jangan sampai saudara menganggap sebuah konten yang dikirim kepada saudara itu membangun iman saudara. Belum tentu. Itu akan bisa merusak iman saudara dan mengganggu, bahkan mengurangi kualitasnya, bisa. Dan lambat laun semakin lama saudara semakin mencintai konten daripada mencintai firman. Firman yang diberitakan semakin saudara tidak nyaman, sudah tidak enak, tidak memuaskan akal dan telinga batin saudara untuk tenang di dalam hidup ini. Ini tanda-tanda adanya berhala sudah masuk. Jadi saudara, segala sesuatu yang ada di luar firman Kristus itu disebut berhala. Segala sesuatu. Karena Rasul Yohanes berkata, hati-hatilah dan waspadalah terhadap segala berhala. Jadi berhala itu luas dan sudah
menguasai dunia ini, mendominasi dunia ini berhala-berhala. Jadi waspada saudara-saudara. Mungkin makanan saudara bisa jadi berhala. Saudara terlalu cinta terhadap makanan saudara, itu jadi berhala. Saudara terlalu cinta terhadap kekayaan saudara, itu pun berhala. Saudara, jadi perhatikan. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah terkontaminasi dengan berhala. Jadi perhatikan baik-baik bahwa berhala itu harus diwaspadai menurut Rasul Yohanes. Terus yang kedua, Rasul Yohanes menganjurkan begini. Dia menegaskan ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi di sini Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia untuk menyatakan yang benar, dan dia membawa kita ke dalam yang benar, dan dia adalah Allah yang benar. Ini perhatikan, ini poinnya yang membuat kita mengerti supaya kita tidak lagi cinta terhadap berhala. Kalau kita sudah tahu hanya Yesus yang benar, Allah yang benar, maka berhala kita anggap itu sudah tidak benar. Jadi hanya satu yang benar di dunia ini adalah Yesus Tuhan. Dia adalah Allah yang benar dan yang hidup dan yang kekal. Masih ada orang mau meragukan pribadi Yesus sebagai Allah yang benar, saudara akan terjebak dengan berhala. Saudara yang masih meragukan dan menolak Yesus sebagai Allah yang benar, saudara akan diikat oleh berhala. Tidak bisa tidak, karena di dunia ini hanya ada dua, Allah dan berhala. Perhatikan. Jadi yang disembah adalah Allah. Namun juga berhala menarik simpati supaya dia disembah juga. Maka ada dua yang mempengaruhi manusia, Allah dan berhala. Yesus adalah Allah. Jika saudara sudah menyembah Allah, menyembah Yesus, maka berhala tidak perlu saudara pegang. Tidak perlu saudara bawa ke dalam gereja. Mau disamping-sampingkan, ditambah-tambahkan. Jangan saudara-saudara. Saudara rugi sendiri dan saudara mengalami sebuah teguran keras dari Tuhan bila saudara terus mempertahankan berhala dalam hidup saudara kalau saudara sudah menjadi seorang Kristen. Jadi ini saudara-saudara perhatikan bahwa Rasul Yohanes menegaskan lebih kuat bahwa hanya Yesus adalah Allah yang benar. Sembahlah dia. Orang yang tidak menerima Yesus, orang yang menolak Yesus sebagai Allah yang benar, mereka terjebak dalam penyembahan berhala. Apapun yang saudara upayakan, saudara membangun moral, membangun fisik, semua itu akan ujung-ujungnya berhala. Karena saudara menolak apa yang Tuhan telah karuniakan, itu Yesus adalah Allah yang benar. Dia telah datang ke dalam dunia membawa kebenaran, membawa kita tinggal dalam kebenaran. Jadi kalau kita sudah sembah Yesus, itu kita sudah melakukan hal yang benar. Kita tinggal dalam kebenaran. Jadi untuk apa lagi kita keluar? Untuk apa lagi kita meninggalkannya? Atau untuk apa lagi kita meragukannya? Atau ditambahkan lagi hal-hal yang belum sempurna? Yesus sudah sempurna. Dia Allah yang benar. Tidak perlu ditambahkan lagi dengan berhala. Jadi ini saudara-saudara, konsep ini harus dipegang untuk mendirikan lagi gereja yang murni. Hakikat gereja di sini. Kalau gereja sudah dibersihkan dari berhala, maka kita akan menemukan hakikat gereja yang sesungguhnya. Intisari gereja sesungguhnya, kita sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Jadi perhatikan saudara-saudara, saudara-saudara yang mendengar Injil ini dari media ini, saudara-saudara yang ada di berbagai penghujung-penghujung bumi ini, saya mau sampaikan firman Tuhan saat ini. Tinggalkanlah berhala-berhala yang pernah saudara pegang sebelum saudara menjadi Kristen. Dan ketika saudara menjadi di dalam Kristen, dalam gereja, terimalah saja Yesus dan Injilnya di dalam hidup saudara. Maka saudara akan diselamatkan, terlepas dari murka Allah yang akan datang. Nah ini saudara-saudara, ini saya sampaikan di hari ini untuk meneguhkan lagi iman kita di tahun 2025 ini. Supaya kita menjadi orang yang lebih murni, lebih tulus di dalam kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.